Selamat pagi adik-adik semuanya, apa kabarnya? Sehat selalu ya. Shalom. Kita bertemu lagi untuk adik-adik kelas tengah dan kelas besar, bertemu lagi dengan Kak Ana. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Mari sebelumnya kita duduk yang manis. Jangan lupa ya Alkitabnya disiapkan, terus kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Oke, sudah siap adik-adik? Adik-adik, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin kami supaya kami mengerti akan firman-Mu, dan kami juga mau diajar oleh firman-Mu, biar hidup kami menjadi lebih baik dan menjadi anak yang taat dan serta dengar-dengaran kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita minggu kemarin setelah merayakan Paskah, kita juga sudah mendengar ya cerita bagaimana Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya pada saat mereka jalan ke Emmaus. Nah, sekarang Kak Ana akan melanjutkan bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Setelah mereka bertemu dengan Tuhan Yesus bertemu dengan Kleopas yang waktu berjalan ke Emmaus. Nah, Kleopas baru sadar bahwa dia bertemu dengan Tuhan Yesus yang hidup. Nah, dia mau kasih tahu nih ke teman-temannya, ke murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Nah, di kota Yerusalem pada hari pertama Paskah, pada malam hari, semua murid-murid berkumpul. Kleopas belum datang. Murid-murid berkumpul, mereka berkumpul bersama. Tiba-tiba ada yang ketok-ketok pintu. Mereka pikir, apakah ini hantu? Ya, mereka udah ketakutan. Tapi tok-tok-tok, ternyata siapa? Kleopas. Kleopas dia yang datang, bukan yang lain, bukan hantu. Kleopas bilang, ini aku Kleopas. Lalu Kleopas menceritakan bagaimana dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Teman-temannya tanya, gimana kamu bertemu? Ya aku juga pertama nggak tahu bahwa itu Tuhan Yesus. Tapi pada saat dia mengucap syukur, pada saat Tuhan Yesus mengucap syukur, memecah-mecahkan roti, baru aku sadar, kata Kleopas, bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Dia benar-benar Tuhan Yesus sudah bangkit. Kata murid-muridnya, masa sih? Iya, betul. Nah, pada saat itu tiba-tiba Tuhan Yesus hadir. Karena sekarang Tuhan Yesus sudah bangkit, dia tidak usah ketok-ketok pintu lagi. Dia tiba-tiba hadir. Dia bilang, ini aku. Apakah kamu percaya kepadaku? Lalu Tuhan Yesus menunjukkan tangannya yang bekas tanda paku, yang bekas paku. Dia bilang, ini aku. Lalu murid-murid bilang, oh iya, itu benar-benar Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka. Kita lihat filmnya dulu ya. Pada malam hari pada Paskah pertama di Yerusalem, setelah Yesus bangkit, lalu murid-muridnya merasa kesepian. Tapi tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Murid-muridnya takut. Siapa yang mengetuk pintu? Jangan-jangan ada hantu. Mereka masih belum percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tiba-tiba pada saat itu mereka tidak berani membuka pintu. Tetapi ada seorang murid yang bilang, aku sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus datang menunjukkan dirinya. Murid-muridnya baru percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah adik-adik, murid-muridnya masih belum percaya bahwa itu benar-benar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus padahal sudah menunjukkan, ini jari tanganku yang bekas paku. Lalu Tuhan Yesus bilang, apakah ada makanan? Lalu mereka menyediakan makanan, Tuhan Yesus makan bersama dengan murid-muridnya, baru mereka percaya. Lalu Tuhan Yesus bercerita bagaimana dia harus mati untuk menebus
dosa semua umat manusia, sehingga dia rela mati di atas kayu salib, lalu dia bangkit terus menyediakan tempat kita di surga nanti. Nah, murid-murid semangat. Lalu Tuhan Yesus bilang, sekarang tugas kalian yaitu memberitakan apa? Injil, memberitakan Injil bahwa aku telah bangkit, aku tidak mati, ya. Aku datang ke dunia untuk menebus dosa umat manusia, sehingga murid-muridnya semangat, diberi semangat untuk memberitakan Injil. Nah, adik-adik, kita mau kan seperti itu? Mari kita melihat ya, ada seorang bapak yang dari Jerman yang memberitakan Injil. Bapak itu memberitakan Injil di tanah di Indonesia, yaitu di tanah Tapanuli, Medan. Mari kita dengar ya. Adik-adik, hari ini kita mau mendengar bagaimana Injil sampai ke tanah Tapanuli Utara, yaitu Medan. Injil itu dibawa oleh seorang misioneri yang bernama Ludwig Ingwer Nommensen. Nah, Ludwig ini seorang yang berasal dari Jerman. Dia lahir di Jerman, tapi dia mempunyai beban untuk menginjili di Indonesia, terutama di tanah Tapanuli, yaitu Medan. Masa kecil Ludwig ini, dia seorang yang tidak kaya, dia seorang yang harus membantu orang tuanya karena kesulitan hidup, sehingga dia harus bekerja sambil sekolah. Nah, pada suatu hari dia kecelakaan sehingga kakinya sakit dan dia tidak bisa jalan. Tetapi dia berdoa kepada Tuhan karena dokter bilang, waduh, ini bisa lumpuh. Ludwig berdoa kepada Tuhan, lalu dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan saya sembuh, saya mau melayani, saya mau memberitakan Injil, karena saya mempunyai kerinduan untuk memberitakan Injil ke tanah Tapanuli, yaitu Medan. Setelah Ludwig berdoa dan Tuhan mendengarkan doanya sehingga sakit kakinya disembuhkan, dan Ludwig benar-benar berkomitmen. Dia setelah dewasa dia pergi dari tanah kelahirannya yaitu Jerman, dia pergi ke Indonesia, ke Tapanuli, dan dia menginjili. Nah, adik-adik, sekarang banyak orang yang percaya kepada Kristen, terutama di daerah Tapanuli. Adik-adik, seperti Bapak Ludwig yang mempunyai hati untuk untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, memberitakan tentang Tuhan Yesus yang tidak mati, yang hidup, yang datang ke dunia untuk menebus dosa kita semua. Lalu murid-murid semangat, mereka mau melayani seperti Bapak Ludwig. Bagaimana dengan kita, adik-adik? Adik-adik mau kan menceritakan kepada teman-teman siapa itu Tuhan Yesus? Terus sudah begitu bagaimana Tuhan Yesus menolong, bagaimana Tuhan Yesus menghibur. Kita ada lagu kan, ada satu sobatku yang setia, ya. Tuhan Yesus tak pernah meninggalkan kita. Kalau kita sedih, kita bisa berdoa kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus kita hidup, dia selalu mendengarkan doa kita. Tapi kita juga harus menjadi menjadi saksinya, ya. Kita bisa memberitahukan kepada teman-teman. Nanti kalau udah mulai sekolah lagi, adik-adik bisa bercerita, ya, walaupun tidak teman sudah itu, tapi melalui tingkah laku kita, ya. Adik-adik kalau bawa makanan, temannya tidak ada makanan, kita berbagi, ya. Kita mempunyai kasih. Terus kalau ada teman yang suka iseng, kita nasehatin. Jangan kita marah-marah gitu, ya. Kita membawa damai seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita mau menghafal ayat hafalan yang terdapat di dalam kitab Markus. Markus itu perjanjian baru, ya adik-adik, ya. Markus 16 ayat 15. Mari kita baca sama-sama. Lalu ia berkata kepada mereka, yaitu Tuhan Yesus, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
Sekarang ayat hafalannya gampang ya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Injil ya, Injil firman Tuhan, kita harus memberitakan. Sekarang kita kan saya kan masih anak-anak. Iya, kita mau beritakannya kepada teman-teman, kepada saudara-saudara kita melalui sikap dan tingkah laku kita. Oke, sekarang udah apa kan ya? Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sama-sama 1, 2, 3. Markus 16 ayat 15. Beritakanlah apa? Pergilah ke seluruh dunia. Ya kan? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Adik-adik seperti Bapak Ludwig yang dari Jerman, dia rela memberitakan Injil ke tanah Tapanuli di Indonesia. Nah, kita mau belajar ya, walaupun kita masih kecil, tapi kita mau belajar kepada memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita melalui tingkah laku kita. Oke adik-adik, mau jadi anak yang taat dan dengar-dengaran ya, serta rajin belajar. Jangan lupa semangat terus. Sebentar lagi, oh ya adik-adik, sebentar lagi kita kebaktiannya offline ya. Adik-adik kelas tengah dan kelas besar minggu depan sudah mulai bisa kebaktian datang ke gereja jam 8. Ingat ya, bangun pagi-pagi, mandi, kita ajak papa mama ke gereja. Papa mama kebaktian di atas, adik-adik di bawah. Ke papa mama di atas lantai 3, adik-adik di lantai 2 ya. Bawahnya lantai 2. Oke, nanti bertemu lagi dengan kakak-kakak guru-guru sekolah minggu. Oke, mari kita berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata adik-adik ya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah bangkit dan hidup. Tuhan selalu mendengarkan doa kami. Kalau kami sedih, Tuhan selalu menghibur kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, Tuhan mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memberitakan Injil-Mu melalui teman-teman yang kami temui. Kami mau menyatakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati kedua orang tua kami sehingga kami dapat bersekolah, dan Tuhan juga memberkati apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, karena minggu depan kami sudah mulai kebaktian offline dan kami bertemu dengan teman-teman kami. Kami dapat bersekutu walaupun kami tetap menjaga prokes dengan memakai masker. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati Indonesia dan ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan atas semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu minggu depan ya adik-adik. Salam.